Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya membuat video itu tentang rangkuman jurnal. Materinya tentang perpajakan. Yang pertama, perkenalkan nama saya Stefanus Iringara, NPM 22110000420038, Prodi Ekonomi, mata kuliah Ekonomi Publik Perpajakan, tugas UAS rangkuman jurnal. Masuk pada materi, yaitu latar belakang. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar rakyat kepada negara secara langsung maupun tidak langsung, dan akan digunakan untuk kepentingan negara, baik masyarakat maupun pemerintah. Salah satu jenis pajak yang wajib dibayar rakyat ialah PPN atau pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Masuk pada poin yang kedua, yaitu kajian pustaka. Pajak memiliki fungsi utama sebagai penerimaan negara atau budgetair yang akan digunakan untuk pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena pajak menyangkut penarikan sebagai sebagian dari daya beli masyarakat, maka atas legalitas menjadi syarat wajib dalam pengenaannya. Menurut Modai 2013, pajak bertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas pengerahan barang kena pajak atau BKP, ataupun jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Sedangkan menurut Adam Smith dalam Wealth of Nations tahun 1776 menjelaskan bagaimana prinsip pemajakan. Prinsip tersebut antara lain, yang pertama, prinsip keadilan atau equality, bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. B. Prinsip kepastian atau certainty. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga yang melanggar akan dapat dikena sanksi hukum. Poin C. Prinsip kenyamanan atau convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Yang terakhir, poin D, prinsip efisiensi atau efisiensi. Biaya pemungutan pajak pengusaha sehemat mungkin jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Yang ketiga, metode. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur dipergunakan pada riset bersifat kumulatif, artinya penelitian yang akan dilakukan selayaknya memiliki rujukan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur.
sangat menentukan kualitas penelitian. Semakin lengkap penelitian sebelumnya yang dilibatkan dalam rancangan penelitian, semakin kuat kredibilitas proposal penelitian. Sangat jarang penelitian sosial merupakan penelitian yang sama sekali baru. Biasanya sudah ada penelitian yang dilakukan meskipun dengan lokasi dan fokus yang berbeda. Kebaruan dalam riset sosial adalah pada temuan, bukan pada isu secara umum. Literatur dapat dibagi menjadi dua, yakni literatur primer dan literatur sekunder. Literatur primer adalah literatur utama yang digunakan, sedangkan literatur sekunder digunakan hanya sebagai penunjang literatur utama. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Berdasarkan Sukarji 2009, pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Due dan Friedlander 1984 membedakan pajak konsumsi menurut pendekatannya, yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. PPN termasuk pajak tidak langsung. PPN dijadikan sebagai suatu pilihan jenis pajak oleh banyak negara karena memiliki beberapa karakteristik positif seperti pajak atas konsumsi, pajak tidak langsung, netral, dan TERA 1988. Menurut Sukarji tadi 2009, kelebihan PPN adalah sebagai berikut: mencegah pajak berganda, netral, membantu likuiditas perusahaan, PPN sebagai money maker. Sementara itu, kelemahan PPN adalah sebagai berikut: biaya administrasi tinggi, menimbulkan dampak regresif lawan penyelundupan pajak, dan menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat. Di Indonesia, PPN sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 dengan nama Pajak Pembangunan 1. Berdasarkan Maulida 2018, kemudian pada tahun 1950 berlaku pajak peredaran dengan tarif 2,5%. Kemudian cikal bakal PPN modern baru dimulai pada tahun 1951 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 35 tahun 1953 dengan nama Pajak Penjualan. PPN saat itu dinamakan dengan Pajak Penjualan Sukarji 2009. Selama kurang lebih 30 tahun, pajak penjualan telah memberikan kontribusi yang sangat penting atas konsumsi di Indonesia. Untuk mendorong realisasi target penerimaan pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi di tahun 2022, pemerintah harus mengupayakan untuk mengembalikan kesehatan fiskal nasional. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 telah membuat pemerintah Indonesia harus
mengeluarkan dana besar untuk sebagai hal mulai dari insentif ekonomi sampai dengan pengadaan vaksin. Kenaikan taraf PPN yang tidak sesuai dengan kondisi ini juga akan berimbas kepada kegiatan jual beli di masyarakat, pendapatan masyarakat, dan lain-lain. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi PPN sangat signifikan, namun dapat menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat jika tidak dipungut secara adil. Reformasi PPN utamanya ingin mencapai dua hal, yaitu mampu mengantisipasi perubahan struktur ekonomi ke depan dan tetap menjaga distribusi beban pajak yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia atau Kemenkeu 2021. Keadilan pajak atau asas equality menurut Adam Smith tersebut adalah adanya kesebandingan beban pajak yang dikenakan berdasarkan setiap kemampuan individu dalam membayar pajak atau ability to pay, dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Terdapat dua macam kriteria, yaitu kemampuan membayar dan manfaat yang diterima. Kedua kriteria tersebut menurut Musgan terbagi menjadi dua pendekatan untuk mencapai asas keadilan, yaitu pendekatan manfaat dan pendekatan kemampuan membayar. Yang berikut, perbaruan perpajakan dilakukan secara menyeluruh pada tahun 1984, di mana pemerintah menetapkan sistem perpajakan yang menopang pembangunan dengan mengeluarkan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai, dan undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi pengaturan perpajakan. Di samping itu, pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan dengan menerapkan asas keadilan. Artinya, yang memiliki kemampuan memang harus membayar, dan yang berkemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Mengenai masalah kesentraan, kenyataan menunjukkan bahwa dalam sistem perpajakan maupun di manapun di dunia, termasuk di Indonesia sejak lama, petugas pajak diberikan kewenangan atau power yang besar sesuai undang-undang untuk memungut pajak dari masyarakat. Kendati demikian, tidak berarti power dari otoritas pajak tersebut tidak terbatas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa power dari otoritas perpajakan yang berlebihan menjadi sumber penyalahgunaan dan ketidakpastian dalam penerapan undang-undang perpajakan.